Halo semua, kembali bersama saya Hendy. Semoga kabar kalian sehat semua ya. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film Korea bergenre thriller yang berjudul Midnight. Mengisahkan gadis tunarungu bernama Kyungmi yang bekerja di call center khusus melayani orang-orang yang menggunakan bahasa isyarat. Namun saat pulang tengah malam, ada seorang wanita meminta pertolongan kepadanya. Secara tak sengaja ia telah menjadi saksi dari rencana pembunuhan oleh seorang pria yang menjadikan Kyungmi target selanjutnya karena telah mengenali wajahnya. Aksi kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi di tengah malam itu. Mampukah Kyungmi selamat dari kejaran psikopat yang mengincar nyawanya? Di waktu tengah malam, terlihat seorang gadis yang baru saja pulang kerja. Ia panik ketika ada orang lain yang tiba-tiba menaiki taksi yang sebelumnya sudah dipesannya. Dalam perasaan kecewa, gadis itu menyusuri jalan yang begitu sepi. Sesaat kemudian ia dihampiri oleh seorang pria yang menawarinya tumpangan. Tapi gadis itu menolak karena ia tidak sembarangan naik ke mobil lelaki yang tidak dikenalinya. Baru saja menutup telepon, ia mendengar suara orang yang meminta pertolongan dari dalam mobil pria tadi. Karena penasaran, gadis itu segera memeriksanya. Namun yang ia temukan adalah jasad seseorang dan suara yang meminta tolong adalah milik pria tadi. Ia sengaja berbuat seperti itu supaya bisa menyebak si gadis, kemudian menghabisinya. Scene berpindah ke layanan call center, di mana salah seorang gadis bernama Kyungmi bekerja di sana. Karena Kyungmi adalah gadis tunarungu, maka ia ditempatkan di pusat layanan bahasa isyarat yang memiliki tugas khusus melayani orang-orang yang menggunakan bahasa isyarat. Kondisinya sebagai tunarungu menyebabkan Kyungmi tidak mampu berbicara dan mendengar suara. Namun hal tersebut bukan hambatan untuknya. Sebab selama ia masih bisa paham dengan perkataan orang ataupun menyampaikan kata-kata menggunakan bahasa isyarat dan tulisan, tentunya ia tetap bisa menjalani hari-harinya seperti orang lain dengan cara yang berbeda. Sementara di tempat lain, seorang gadis bernama Sojung berniat pergi kencan buta. Kakaknya yang bernama Jung merasa cemas dengan kasus yang banyak menimpa gadis-gadis belakangan ini. Ia berpesan pada adiknya tidak pulang larut, yaitu sebelum jam 9 malam atau setidaknya jam 10 sudah ada di rumah. Walau merasa enggan, Sojung hanya bisa menuruti kakaknya yang seorang korps marinir, serta berjanji kalau ia akan pulang lebih awal. Di tempat kerjanya, sang manajer menawari Kyungmi dan rekan-rekannya untuk ikut makan malam bisnis bersama klien mereka. Namun hampir semuanya menolak ikut karena ini bukanlah bagian dari pekerjaan mereka. Yang tidak disangka, Kyungmi justru mengajukan diri untuk ikut. Walau memiliki keterbatasan, setidaknya Kyungmi mampu memahami setiap perkataan orang-orang di hadapannya. Namun tampaknya kelakuan peserta makan malam itu agak keterlaluan padanya. Seakan-akan mereka melecehkan Kyungmi. Sebenarnya ia paham dengan omongan dari orang-orang itu. Tapi Kyungmi memilih mengabaikan mereka dan tidak ingin merusak suasana. Selama ini Kyungmi tinggal bersama ibunya yang juga seorang tunarungu seperti dirinya. Keterbatasan tidak membuat keduanya kehilangan semangat bekerja. Mereka mengumpulkan uang agar suatu hari nanti bisa berlibur bersama ke Pulau Jeju. Dengan sabarnya, Kyungmi menunggu ibunya selesai kerja. Ada sensor suara yang terpasang di dalam kendaraannya yang dapat membantunya mengetahui jika ada sesuatu yang mendekatinya. Motor yang melaju kencang ke arah ibunya membuat Kyungmi panik. Ibunya yang terburu-buru tidak memperhatikan isyarat dari Kyungmi dan tidak bisa mendengar kalau ada bahaya yang menuju ke arahnya. Beruntung sang ibu memiliki refleks yang baik sehingga nyawanya terselamatkan. Apa yang membuat ibunya terburu-buru hanya karena ia ingin menunjukkan pada putrinya kalau ia baru saja gajian. Sehingga impian mereka pergi ke Pulau Jeju bisa terwujud. Sementara Jung yang baru saja pulang kerja langsung mencari keberadaan adiknya. Tapi Sojung belum juga pulang, padahal waktu sudah menunjukkan lewat jam 10 malam. Setelah menurunkan ibunya, Kyungmi berniat memarkirkan kendaraannya. Tapi tak jauh dari sana, ternyata sang psikopat Dosik juga ada di area itu. Setiap tengah malam ia selalu mencari orang-orang yang bisa ia jadikan korban. Dan kali ini, ibu Kyungmi yang menjadi incarannya. Ketika sudah mendekatinya, Dosik terpaksa menyembunyikan senjatanya. Dikarenakan Sojung yang baru saja pulang kencan berpapasan dengannya. Melihat ada wanita yang lebih muda, seketika Dosik langsung merubah targetnya pada Sojung, kemudian menyerangnya. Berkali-kali Jung mencoba menghubungi adiknya, tapi ponselnya tidak aktif. Merasa cemas, akhirnya Jung memutuskan keluar mencari adiknya.
Sedangkan Kyungmi, saat berjalan menuju ibunya, ia dikagetkan oleh sepatu wanita yang tiba-tiba dilemparkan ke arahnya. Karena penasaran, ia pun segera memeriksanya. Tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah Sojung. Ia masih hidup, namun mengalami luka tusukan di perutnya. Dusik yang melihat targetnya diusik langsung menyerang Kyungmi. Ia tidak ingin ada orang yang menjadi saksi mata atas perbuatan kejinya. Tapi Kyungmi tidak tinggal diam. Ia sanggup menyerang balik Dusik, kemudian berusaha melepaskan diri darinya. Tengah malam yang sepi dan kondisinya tidak bisa berbicara, membuatnya tidak dapat meminta pertolongan. Ia memutuskan bersembunyi di area parkir, sambil terus diburu oleh Dusik. Secara perlahan ia membuka suatu gerbang. Namun Kyungmi tidak menyadari kalau tindakannya itu dapat didengarkan oleh Dusik. Melalui celah, ia berhasil melepaskan diri dari Dusik yang hampir saja menangkapnya. Kyungmi berinisiatif untuk bersembunyi di dalam mobilnya sendiri. Namun sinyal pada sensor suara membuatnya curiga kalau ada sesuatu yang berada di dekatnya. Ternyata Dusik telah berada di kursi belakang. Ia akhirnya tahu kalau Kyungmi tidak dapat mendengar suara. Merasa dalam bahaya, Kyungmi langsung tancap gas hingga membuat Dusik terhempas. Kesempatan itu digunakannya untuk melarikan diri. Dengan gerakan yang lincah, Kyungmi sanggup mengecoh Dusik yang masih mengejarnya. Ketika menghampiri ibunya, ia langsung menyalakan bel darurat untuk memanggil bantuan. Namun mereka tidak dapat berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, mereka dihampiri oleh seorang pria dengan setelan kerja yang ternyata adalah Dusik. Tentu Kyungmi tidak dapat mengenalinya, dikarenakan sebelumnya Dusik menutupi wajahnya menggunakan masker, kacamata, dan topi. Ia berpura-pura mencari adiknya dengan menyebutkan ciri-ciri yang sama dengan Sojung. Karena Kyungmi tahu orang yang dimaksud, maka Dusik memintanya menunjukkan di mana lokasinya. Untungnya polisi segera tiba di sana, sehingga rencana Dusik untuk menjebak mereka gagal. Ibunya justru menaruh curiga pada Dusik yang tampak berubah dari yang awalnya khawatir menjadi tenang. Agar tidak dicurigai, Dusik pun beralasan kalau adiknya sudah menelponnya, dan gadis yang dilihat Kyungmi bukanlah adiknya. Semua ciri-ciri korban ia beritahukan kepada polisi. Namun ibu Kyungmi semakin merasa kalau ada yang tidak beres ketika secara tidak sengaja ia melihat ponsel lain yang dibawa Dusik. Ponselnya tampak berbeda dengan warna putih dan ada foto gadis yang merupakan foto Sojung. Itu berarti Dusik juga menyimpan ponsel Sojung. Semua hal itu ia beritahukan pada Kyungmi lewat bahasa isyarat yang tentunya tidak dipahami oleh Dusik. Beberapa saat kemudian, Jung juga tiba di kantor polisi. Ia ingin melaporkan mengenai adiknya yang hilang dan menanyakan pada semua orang di sana. Kyungmi pun mengenali fotonya yang merupakan Sojung. Khawatir semua akan terbongkar, maka Dusik mengancam ibu Kyungmi untuk tidak bergerak atau putrinya akan mati. Karena jika sampai ibunya melihat foto yang dibawa Jung, maka ia pasti akan menyadari kalau foto itu sama dengan foto pada ponsel yang dibawa oleh Dusik. Di saat semua petugas berada di luar ruangan, dengan berani Dusik menyerang Jung menggunakan pisau yang dibawanya. Tanpa keraguan ia mengakui bahwa dialah pelaku yang telah melukai adik Jung. Tapi tampaknya Dusik mencari gara-gara dengan orang yang salah. Ia sama sekali belum tahu kalau yang ia hadapi adalah seorang marinir. Pertarungan sengit pun terjadi. Dusik yang seorang psikopat sama sekali tidak takut karena ia sadar kalau Jung membutuhkan dirinya untuk menemukan adiknya. Kyungmi yang niatnya memanggil polisi demi menghentikan Dusik malah membuat para polisi jadi salah sangka ketika melihat Jung yang menodongkan pisau. Mereka justru melumpuhkan Jung yang sebenarnya bukanlah pelaku. Kyungmi yang menunggu di luar merasa heran kenapa polisi malah membiarkan Dusik bebas. Ia berusaha memberitahukannya, tapi polisi sama sekali tidak memahami bahasa isyarat. Akhirnya mereka pun meminta maaf setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Tadinya mereka hanya tidak bisa mempercayai orang yang menodongkan pisau, sehingga menganggapnya sebagai pelaku. Jung yang begitu emosi menuntut mereka segera mencari keberadaan adiknya. Sementara Kyungmi bersama ibunya memutuskan pulang. Ketika larut malam, keduanya kembali cemas saat lampu sensor yang tiba-tiba menyala. Lampu ini akan menyala bila terdeteksi ada suara yang mendekat. Setelah membukanya, rupanya itu adalah atasan ibunya yang ingin mengambil barang. Ibunya pun turut pergi mengantar barang dan meninggalkan Kyungmi sendirian di rumah. Tanpa ia sadari, Dusik secara diam-diam menyusup ke dalam rumahnya. Kyungmi sempat merasakan hal aneh kenapa lampu sensornya tiba-tiba menyala lagi dan listrik pun tiba-tiba padam. Satu persatu, Dusik mematikan lampu-lampu sensor suara tersebut. Kyungmi yang baru saja menyalakan listrik belum mengetahui kalau sang psikopat kembali mengincarnya. Secara tiba-tiba dari arah belakang ia diserang oleh Dusik.
Namun ia mampu menghindarinya setelah melihat pantulan bayangan lalu bersembunyi di kamarnya. Kyumi segera meminta bantuan pada Jung yang masih berkeliling mencari adiknya. Selain itu, ia juga menghubungi ibunya untuk tidak pulang. Ibunya langsung membalas pesan kalau ia sudah ada di depan rumah. Kyumi yang panik mencoba keluar karena khawatir Dusik akan mencelakai ibunya. Tapi Kyumi merasa aneh dengan gaya ketikan ibunya yang tampak berbeda. Ternyata Dusiklah yang menggunakan ponsel ibu Kyumi yang tertinggal. Ia dengan sengaja melakukan ini untuk memancing Kyumi keluar dari tempat persembunyiannya. Merasa tidak ada jalan lain, maka Kyumi berinisiatif melarikan diri melalui jendela. Tapi Dusik sempat menangkapnya sebelum akhirnya Kyumi yang terus memberontak berhasil melepaskan diri. Kejar-kejaran di antara keduanya kembali terjadi. Namun kali ini mereka berpapasan dengan Jung yang turut mengejarnya. Selain karena sudah larut malam, wilayah perumahan ini memang sangat sepi semenjak ditinggal oleh para penghuninya yang pindah dari sana. Akhirnya, jalan buntu menghentikan langkah Kyumi. Begitu juga Jung yang menyusulnya. Dusik sadar kalau Jung tidak berniat menyelamatkan Kyumi dan hanya ingin mencari adiknya. Ia pun memanfaatkan hal ini dengan memberitahu Jung kalau saat ini adiknya sedang sekarat, kemudian men-share lokasinya. Tanpa berpikir panjang, ia hanya meminta maaf pada Kyumi dan langsung pergi mencari adiknya. Ternyata semua itu palsu. Jung telah termakan tipuan seorang penjahat dan memilih meninggalkan Kyumi yang membutuhkan bantuannya. Tapi Kyumi tidak tinggal diam. Dengan menggunakan benda di sekitarnya, ia menyerang Dusik dan melepaskan diri. Ia terus berlari, hingga secara tidak sengaja menemukan Sojung yang berhasil keluar dari tempat ia disekap. Sambil bersembunyi dari Dusik, Kyumi memberikan ponselnya pada Sojung supaya ia dapat menghubungi kakaknya. Hampir saja Dusik menemukan tempat persembunyian Sojung. Tapi berkat bantuan Kyumi, ia berhasil mengalihkan perhatian Dusik agar tidak mendekati Sojung. Sementara Jung, ia menerima telepon yang dikiranya dari Kyumi. Namun setelah mendengar suara adiknya, ia merasa lega karena mengetahui kondisinya yang baik-baik saja. Ia tidak menyangka gadis yang sebelumnya ia abaikan justru telah menyelamatkan adiknya. Sedangkan Kyumi, ia memasuki jalur ramai di mana ia masih saja terus diburu oleh Dusik. Kyumi berusaha memberikan isyarat pada setiap orang yang ditemuinya. Tapi tak ada satupun yang memahaminya. Mereka justru ketakutan karena Kyumi membawa pisau. Dengan tenang Dusik mendekatinya, supaya tidak ada yang mencurigainya atau menghubungi polisi. Dengan berpura-pura Dusik mengatakan pada semua orang di sana kalau Kyumi adalah adiknya. Menurutnya semua yang dilakukan Kyumi sia-sia saja, karena tidak ada tempat yang aman dan tidak akan ada seorang pun yang akan mendengarkan ataupun menolong gadis tunarungu seperti Kyumi. Namun tiba-tiba saja Jung yang menemukan keberadaan mereka langsung menyerang Dusik. Ia terus menghajarnya hingga membuat Dusik tak berdaya lagi. Jung meminta maaf pada Kyumi karena telah meninggalkannya. Saat ini pun ibunya sangat mengkhawatirkannya dan masih ikut mencarinya. Yang tak diduga, Dusik masih sanggup bangkit dan balik menyerang Jung. Sejak awal, targetnya adalah salah satu di antara Kyumi atau ibunya. Karena mengetahui ibu Kyumi yang juga ada di sana, ia pun segera memburunya untuk menjadikannya target. Mengetahui ibunya dalam bahaya, Kyumi berusaha menghentikan Dusik dengan cara menusuknya. Tapi tusukannya meleset. Lagi-lagi Dusik meremehkan Kyumi dan menganggapnya tidak tahu bagaimana cara memakai pisau. Tapi tanpa Dusik sadari, justru inilah rencana Kyumi. Dengan sengaja ia menarik tangan Dusik sehingga membuat Kyumi yang tertusuk. Hal ini akan membuat semua orang menganggap kalau Dusik adalah penjahat sekaligus pelaku penusukan. Tidak terima melihat Kyumi yang tersenyum ke arahnya, ia mencoba menyerangnya. Tapi Dusik harus pasrah ketika polisi melumpuhkannya. Dengan bahasa isyarat, Kyumi mengatakan kalau penjahat seperti Dusik sepantasnya menderita. Akhirnya, kekejaman sang psikopat berhasil dihentikan. Dan semua ini berkat seorang gadis tunarungu yang memilih terus berjuang sampai akhir. Meski seorang tunarungu tidak bisa menikmati dunia dengan cara yang sama seperti kita, keterbatasan mereka justru jadi kelebihan yang tak dimiliki orang normal. Mereka punya kepekaan tinggi, imajinasi luas, dan sangat peduli dengan kondisi sekitarnya. Keterbatasan komunikasi tidak akan membuat mereka menutup diri. Mereka akan sangat senang jika ada yang mengajak mereka ngobrol, atau sebaliknya mereka juga tidak segan untuk mengajari kita bahasa isyarat. That's why, jangan pernah ragu untuk berteman dengan mereka. Sekian alur film ini berakhir. Terima kasih untuk kalian dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.